Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memberi pengarahan kepada prajurit TNI dan Polri di Markas Kodam 17 Cendrawasih di Jayapura, Papua, Jumat 8 Desember. Kegiatan yang turut dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo ini bertujuan untuk menekankan pentingnya pendekatan terintegrasi antara TNI Polri dalam menangani masalah di Papua yang hingga kini belum terselesaikan dengan baik. Dalam upaya menyelesaikan konflik yang berlangsung selama 62 tahun, Jenderal TNI Agus Subianto menegaskan perlunya kerjasama antar institusi. Panglima TNI pun memberi arahan kepada komandan satuan agar dapat melaksanakan koordinasi yang efektif dengan berbagai instansi, baik Polri maupun lembaga pemerintahan. Jenderal TNI Agus Subianto menekankan pentingnya pendekatan terintegrasi antara TNI Polri dalam menangani masalah Papua yang hingga kini belum terselesaikan dengan baik. Menurut Panglima TNI, strategi hard approach memang disiapkan namun menjadi opsi terakhir. Apabila terjadi penyerangan dari pihak kelompok kriminal bersenjata dengan senjata api, maka akan dibalas dengan senjata api. Dengan Pak Kapolri kita menerima paparan dari Kapolda dan Pangdam tentang kondisi Papua. Pertama untuk menangani OPM yang masih berulah, kita menggunakan soft approach. Dari TNI akan mengedepankan operasi teritorial dengan intelijen dan juga kita menggunakan hard approach itu adalah tindakan terakhir apabila di kombatan itu menggunakan senjata, kita lawan dengan senjata. Tapi sebenarnya itu tidak kita harapkan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk operasi teritorial untuk mempercepat pembangunan di wilayah Papua. Kalau kita Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyatakan akan mengutamakan fokus memajukan bumi Cendrawasih, sebab Papua diberikan anggaran yang cukup besar, namun masih terdapat beberapa kesenjangan. Oleh karena itu, TNI hadir untuk membantu mempercepat pembangunan. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat Papua segera terrealisasi. Panglima TNI juga menyampaikan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit yang melibatkan peningkatan uang lauk pauk. Dalam kunjungannya ke Papua kali ini, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto juga meninjau bakti kesehatan, deklarasi pemilu damai, penyerahan paket Natal kepada tokoh adat, dan penyerahan sembako kepada perwakilan masyarakat di Lantamal 10 Jayapura. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo kembali menegaskan komitmen Polri dalam mengawal pemilu damai 2024. Sehingga semuanya bisa berjalan aman dan lancar. Terkait dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan selama ini, di mana-mana kita selalu mengawal dan menyerukan, menyaksikan masyarakat ataupun dari KPU, ataupun dari Bawaslu menyelenggarakan komitmen mengawal pemilu damai. Jadi saya kira ini menjadi penting dan harus terus digelorakan sehingga pemilu berjalan dengan aman dan tertib, masyarakat juga bebas memilih apa yang menjadi keinginannya, dan yang paling penting menjaga persatuan dan kesatuan sehingga kemudian ke depan apa yang menjadi tujuan nasional, apa yang menjadi cita-cita bangsa semuanya bisa berjalan dengan aman, lancar dan sesuai dengan harapan rakyat. Tim Humas Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Badan Narkotika Nasional menggelar pemusnahan barang bukti narkotika yang diamankan di bulan Desember ini sebanyak lebih dari 34 kg jenis sabu turut dimusnahkan. Pemusnahan ini merupakan pemusnahan ke-13 yang dilakukan oleh BNN dalam rangka membasmi peredaran narkotika di Indonesia hingga ke akar-akarnya. Di penghujung tahun 2023, Badan Narkotika Nasional kembali menggelar pemusnahan barang bukti narkotika yang dilaksanakan di lapangan gedung BNN Pusat pada hari Jumat 8 Desember 2023. Pemusnahan ini merupakan pemusnahan barang bukti narkotika ke-13 yang dilakukan oleh BNN selama tahun 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh mantan Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Purnawirawan Petrus Reinhard Kolose, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Martinus Hukom, serta perwakilan Bareskrim Polri, Badan Pengawasan Obat, Kejaksaan, dan Pengadilan Tinggi Jakarta.
Selain itu, sebanyak 16 tersangka yang berasal dari tangkapan jaringan Malaysia, Palembang, dan Sumatera Utara hingga Jakarta sudah diamankan. Deputi Pemberantasan BNN Irjen Pol I. Wayan Sugiri menyebutkan bahwa sebanyak total lebih dari 34.000 gram narkotika jenis sabu dimusnahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Pada sore hari ini, saya atas perintah Pak Kepala BNN yang baru, yang selesai dilantik barusan, mendapat amanat untuk menyampaikan rilis pemusnahan yang ke-13 untuk akhir tahun 2023. Jadi, secara singkat kami sampaikan Pak Kepala BNN, total barang bukti yang akan dimusnahkan yaitu 36.218,87 gram, terdiri dari 34.338 gram sabu atau metapetamin, 1.878 gram ganja, dan 3.000 ml cairan mengandung narkotika. Selain itu, Kepala BNN yang baru, Irjen Pol Martinus Hukom, menegaskan bahwa BNN akan bertindak tegas dalam penangkapan masyarakat, bandar, maupun aparat yang terlibat dalam peredaran narkotika. Pesan saya pertama kepada para bandar narkoba, bahwa kalian berhadapan dengan hukum. Kita tidak akan main-main, tidak akan mentolerir siapapun, bandar, kemudian aparat yang terlibat, atau siapapun. Kita tidak akan main-main. Negara serius menangani narkotik. Pemusnahan narkotika yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional merupakan salah satu bentuk keseriusan Polri dalam menindaklanjuti perintah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia. Dari Jakarta, Jelang Titah Baskara, Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.